Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 pada mata kuliah pengantar metode statistik kelas TPBE. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 7 yaitu Andi Najwa Ramadana dengan NIM 09191008, Gerald Johannes dengan NIM 09191069, Arsy Jalpianur dengan NIM 10191013, Taskia Humaira dengan NIM 10191085, Aji Zulfan dengan NIM 11191005, Irma Yanti Anggraini dengan NIM 12191038, dan Muhammad Baihaqi dengan NIM 12191050. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar kami yang berjudul Analisis Dampak Study from Home terhadap Kenaikan Berat Badan Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019. Latar belakang dari penelitian ini dikarenakan munculnya virus COVID-19 yang berpengaruh pada bidang pendidikan, sehingga adanya pemberlakuan study from home. Pemberlakuan study from home bagi mahasiswa juga mempengaruhi bagaimana aktivitas belajar yang hanya dilakukan di rumah. Hal ini juga berpengaruh bagi mahasiswa ITK Angkatan 2019. Menghadapi perubahan cara belajar secara mendadak dengan semua aktivitas yang dilakukan di rumah saja dapat menyebabkan beberapa perilaku yang tidak sehat, termasuk pola makan berlebihan karena stres dan bosan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana mengumpulkan data pengaruh berat badan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 dengan metode sampling. 2. Bagaimana cara penyebaran data untuk mengaruh berat badan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019. 3. Bagaimana estimasi dan uji hipotesis pada data pengaruh berat badan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019. Tujuan dari penelitian kami yang pertama ialah untuk mengumpulkan data pengaruh studi from home pada berat badan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 dengan menggunakan metode sampling. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penyebaran data pengaruh studi from home pada berat badan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana uji hipotesis pada data pengaruh studi from home pada berat badan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019. Adapun manfaat dari penelitian yang kami lakukan yaitu agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan informasi dan menjadi sumber referensi untuk melakukan penelitian yang berkolerasi dengan judul penelitian ini. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama ada Stratified Random Sampling. Metode Stratified Random Sampling adalah metode pemilihan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen yang disebut strata. Kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata tersebut dan dibuat perkiraan untuk mewakili strata yang bersangkutan. Nur Hayati 2008. Kemudian ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah bidang statistik yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisis data secara sederhana, dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan atau karakteristik populasi yang dikaji. Alat yang digunakan biasanya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, peta, gambar, dan lain-lain. Saputra 2013. Lalu ada statistika inferensia. Statistika inferensia adalah bidang statistik yang mencakup semua kegiatan statistik secara utuh, mulai dari kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada. Masuk ke metodologi penelitian. Waktu pengambilan sampel data penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 April sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 dengan mengisi kuesioner dari Google Form yang telah kelompok kami sediakan. Dalam penelitian ini terdapat jumlah populasi mahasiswa angkatan 2019 yaitu sebanyak 906 mahasiswa. Kemudian kami menarik jumlah sampelnya dengan menggunakan rumus Lovin dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 91 mahasiswa.
Untuk teknik sampling, kelompok kami menggunakan teknik sampling yaitu systematic random yang menggunakan sistem pengambilan sampel dengan berstruktur yang memiliki perbedaan, yaitu sebanyak 3 sampel, sehingga setiap 3 populasi akan diambil sebanyak 1 sampel. Selanjutnya ada statistika deskriptif. Data dan analisis data tentang pengaruh study from home terhadap kenaikan berat badan mahasiswa. Data tersebut diolah dengan menggunakan teknik statistika deskriptif dan statistika inferensia. Adapun bagian-bagian dari statistika deskriptif yaitu rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang sering muncul. Selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi untuk populasi dan standar deviasi untuk sampel. Selanjutnya ada variansi. Variansi untuk populasi dan variansi untuk sampel. Lalu, statistika inferensia. Statistika inferensia dibagi menjadi 2, yaitu estimasi harga mean dan uji hipotesis. Sedangkan uji hipotesis ada 3, yaitu uji hipotesis rata-rata tunggal, uji hipotesis variansi satu populasi proporsi, dan uji hipotesis satu sampel dari variansi. Tahapan penelitian dari analisis dampak study from home terhadap kenaikan berat badan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019, yaitu yang pertama, menentukan populasi. Yang kedua, menghitung jumlah sampel data. Yang ketiga, menentukan data teknik sampling populasi dan sampel. Yang keempat, mengambil data. Yang kelima, pengolahan data secara deskriptif dan inferensia. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Pada bab pembahasan terdapat 2 buah data yang diperoleh menggunakan teknik sampling. Data pertama yaitu data sebelum adanya study from home. Data kedua yaitu data sesudah adanya study from home. Pada setiap data memiliki rentang berat badan mahasiswa minimal 40-42 kg dan maksimal 73-75 kg, dan setiap nilai rentang berat badan memiliki nilai frekuensi yang berbeda-beda, tetapi memiliki jumlah atau total frekuensi yang sama, yaitu 91 mahasiswa. Lalu pada bab pembahasan akan membahas statistika deskriptif berdasarkan data yang sudah ditentukan. Pertama, nilai mean atau nilai rata-rata yang diperoleh dengan menggunakan rumus sigma F kali XI per N, di mana nilai rata-rata data sebelum adanya study from home yaitu sebesar 52,4396, sedangkan nilai rata-rata dari data sesudah adanya study from home yaitu 53,1979. Kemudian untuk nilai median atau nilai tengah yang diperoleh menggunakan rumus median sama dengan tepi batas bawah ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif data di bawah kelas median per frekuensi data pada kelas median dikali panjang interval kelas, yaitu nilai median sebelum study from home, yaitu senilai 52 kg, sedangkan nilai median sesudah study from home, yaitu juga bernilai sama, yaitu 52 kg. Jadi, nilai tengah atau nilai median sebelum maupun sesudah adanya study from home, yaitu 52 kg. Kemudian, untuk nilai modus yang diperoleh dengan menggunakan rumus modus sama dengan tepi batas bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang interval kelas, yaitu untuk nilai modus saat sebelum study from home yaitu senilai 53 kg, sedangkan untuk nilai modus saat sesudah adanya study from home yaitu 51 kg. Baik, masih di statistika deskriptif, selanjutnya saya akan menjelaskan varians dan standar deviasinya. Seperti yang terlihat pada tabel sebelum study from home, ada titik tengah interval, titik tengah dikurang rata-rata, dan titik tengah dikurang rata-rata dikuadratkan. Sehingga
didapatkan jumlah 1594,2924. Jadi, untuk mencari variansnya, menggunakan rumus titik tengah dikurang rata-rata kuadratkan lalu dibagi dengan N dikurang 1, sehingga didapatkan 17,7144. Jadi varians pada populasi saat sebelum study from home adalah senilai 17,7144. Lalu pada tabel sesudah study from home, sama seperti tabel sebelumnya, terdapat titik tengah dikurang rata-rata, dan titik tengah dikurang rata-rata dikuadratkan, sehingga jumlah yang didapatkan yaitu 1509,0972. Lalu untuk mencari variansnya sendiri, rumusnya juga sama seperti sebelum study from home, sehingga didapatkan varians sejumlah 16,7678. Jadi varians pada populasi ini adalah senilai 16,7678. Selanjutnya akan mencari standar deviasinya. Untuk yang sebelum study from home, diketahui titik tengah dikurang rata-rata kuadrat tadi yaitu sejumlah 1594,2924 dengan N sama dengan 91. Yang ditanya adalah standar deviasinya, sehingga sama seperti varians namun diakarkan, sehingga menjadi akar 17,7144 dan standar deviasinya menjadi 4,2089. Untuk sesudah study from home, diketahui titik tengah dikurang rata-rata kuadratnya sejumlah 1509,0972 dengan populasi dengan 91. Kemudian ditanya standar deviasinya. Untuk mencari standar deviasinya sendiri seperti tadi, yaitu variansnya diakarkan sehingga menjadi akar 16,7678, sehingga standar deviasinya yaitu 4,0949. Selanjutnya yaitu statistika inferensial, estimasi rata-rata. Sebelum study from home, diketahui rata-ratanya yaitu 52,4396 dengan N sama dengan 91 dan standar deviasinya 4,2089. Yang ditanya itu pada taraf signifikansi 10%. Taraf signifikansi 10% sama dengan 1 dikurang alfa, kemudian dikalikan 100%. Sehingga alfanya menjadi 0,9 dan alfa per 2-nya sama dengan 0,45. Sama dengan 0,6736. Kemudian kita mencari dengan rata-rata plus minus Z alfa per 2 dikali standar deviasi lalu dibagi dengan akar N. Jadi 52,4396 plus minus 0,6736 dikali 4,2089 dibagi akar 91. Maka didapatkan nilai nu lebih dari sama dengan 52,4396 dikurang 0,2973 dan nu kurang dari sama dengan 52,4396 plus 0,2973. Hasil penjumlahan dan pengurangannya yaitu nu lebih dari sama dengan 52,1423 dan nu kurang dari sama dengan 52,7369. Untuk yang sesudah study from home, diketahui rata-ratanya sama dengan 53,1979 dan N sama dengan 91, standar deviasinya sama dengan 4,0949. Yang ditanya yaitu pada taraf signifikansi 10%. Sama seperti sebelumnya, taraf signifikansi 10% sama dengan 1 dikurang alfa dikali 100%. Sehingga alfanya 0,9 dan alfa per 2 0,45 dan menjadi 0,6736. Rumusnya pun sama seperti sebelumnya, yaitu rata-rata plus minus Z alfa per 2 dikali standar deviasi dibagi akar N. Sehingga 53,1979 plus minus 0,6736 dikali 4,0949 dan dibagi akar 91. Hasil akhirnya dari nu yaitu nu lebih dari sama dengan 52,9087 dan nu kurang dari sama dengan 53,4871. Selanjutnya, estimasi proporsi. Diketahui N sama dengan 91 dan X sama dengan 41. Yang ditanya yaitu pada taraf signifikansi 10%. Mula-mula kita akan mencari P dengan rumus X per N. Seperti yang kita tahu, X yaitu 41 dan N-nya 91. Jadi P sama dengan 41 dibagi 91. Sehingga P sama dengan 0,45. Selanjutnya, Q. Q sama dengan 1 dikurang P. 1 dikurang P jadi 1 dikurang 0,45. Sama dengan 0,55.
Untuk mengetahui persentase mahasiswa yang mengalami peningkatan berat badan, maka P tadi dikalikan dengan 100%, sehingga 0,45 dikali 100% menjadi 45%. Jadi intinya terdapat 45% mahasiswa yang mengalami peningkatan berat badan. Selanjutnya dari taraf signifikansi 10% sama dengan 1 dikurang alfa dikali 100%. Jadi alfanya 0,9 dan alfa per 2 0,45 dengan Z alfa per 2 sama dengan Z 0,45 menjadi 0,6736. Kemudian untuk mencari E-nya. E-nya sendiri yaitu Z alfa per 2 dikalikan dengan akar P dikali Q dibagi N. Jadi E sama dengan 0,6376 dikali akar 0,45 dikali 0,55 dan dibagi 91. Sehingga menjadi 0,6376 dikali akar 0,002719. Dan hasil akhirnya yaitu 0,03324. Rumus P akhirnya sendiri yaitu P lebih dari P dikurang E dan P kurang dari P ditambah E. Seperti yang kita tahu pada yang pertama tadi, P bernilai 0,45 dan E-nya 0,3324. Sehingga P akhir lebih dari 0,45 dikurang 0,3324 dan P akhir kurang dari 0,45 plus 0,3324. Sehingga P lebih dari 0,4167 dan P kurang dari 0,483. Jadi tidak ada alasan untuk mempercayai presentasi mahasiswa yang mengalami peningkatan berat badan memberikan penurunan yang berarti. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama uji hipotesis satu rata-rata. Dengan rumus Z sama dengan X dikurang nu dibagi standar deviasi dibagi N. Diketahui X sama dengan 53,198 kg, H0 sama dengan nu sama dengan 55 kg, H1 sama dengan nu tidak sama dengan 55 kg. Standar deviasinya yaitu 4,0949. Alfanya 5% sama dengan 0,05. N 91. Z alfa sama dengan Z 0,05 sama dengan min 1,64. Seperti pada tabel Z. Sekarang yang ditanya adalah apakah H0 ditolak atau diterima? Jadi, Z hitung sama dengan X dikurang nu dibagi standar deviasi dibagi akar N. Sama dengan 53,198 dikurang 55 dibagi 4,0949 dibagi 91. Sehingga Z hitung sama dengan min 40,0444. Kesimpulan dari hasil Z hitung tersebut, karena Z hitungnya sama dengan min 40,044, tidak berada di antara min 1,64 dan 1,64, maka H0-nya ditolak. Jadi rata-rata berat badan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 sesudah studi from home ini tidak sama dengan 55 kg. Yang kedua yaitu uji hipotesis variansi satu populasi proporsi. Pertanyaannya, apakah ada alasan untuk percaya bahwa proporsi 52 dikurang 54 kg jumlahnya sama dengan 40%? Di sini kita menggunakan rumus Z sama dengan P dikurang P0 dibagi akar P0 dikali Q0 per N. Diketahui, H0 sama dengan nu sama dengan 40% sama dengan 0,4. H1 sama dengan nu tidak sama dengan 40%. X sama dengan 91 dan N sama dengan 906. Alpha sama dengan 0,05. Yang ditanya adalah, apakah H0 ditolak atau diterima? Jadi mula-mula kita mencari P-nya. P-nya sama dengan X per N sama dengan 91 per 906 sama dengan 0,1004. Selanjutnya adalah Q. Q sama dengan 1 dikurang P0. Jadi sama dengan 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. Lalu Z alpha per 2 dengan nilai 2,33 dan min Z alpha per 2 dengan nilai min 2,33. Area penolakan. Z sama dengan 0,1004 dikurang 0,4 dibagi akar 0,4 dikali 0,6 dibagi 247. Sehingga Z-nya menjadi min 1,7640. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu H0 diterima. Karena Z hitung sama dengan min 1,7640
berada di antara min 2,33 dan 2,33. Maka H0 diterima. Maka ada alasan untuk mempercayai bahwa proporsi berat badan 53 sampai 54 kg jumlahnya sama dengan 40%. Pembahasan statistika inferensia. C. Uji hipotesis 1 sampel dari variansi. Pertanyaan, apakah variansi berat badan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 sesudah studi from home memiliki berat lebih dari 53 kg? Bahwa X sama dengan dalam kurung N kurang 1 belas kurung S kuadrat per Q kuadrat diketahui. S kuadrat sama dengan 88,650 kg, Q kuadrat sama dengan 16,7678, N sama dengan 91, HO sama dengan Q2 lebih besar 53 kg, H1 sama dengan Q kuadrat lebih kecil dari 53 kg. X sama dengan tingkat signifikasi sama dengan 0,05. Ditanya, Ho ditolak atau diterima? Jawab, V sama dengan N kurang 1 sama dengan 91 kurang 1 sama dengan 90. X kuadrat 0,05 sama dengan 113 kali 1453. X kuadrat sama dengan dalam kurung N kurang 1 balas kurung S kuadrat per Q kuadrat. S kuadrat sama dengan dalam kurung 91 kurang 1 balas kurung kali 88,650 16,0297743 sama dengan 47,5822. Kesimpulannya adalah Ho gagal ditolak karena X sama dengan 47,5822 berada di luar daerah penolakan. X 0,05 sama dengan 113 dari 1453, sehingga O gagal ditolak jadi variansi berat badan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 sesudah studi from home memiliki berat lebih dari 53 kg. Adapun kesimpulan dari analisis dampak studi from home terhadap kenaikan berat badan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data kenaikan berat badan dengan metode sampling sistematik. Metode sampling ini yaitu pengambilan sampel secara terurut atau dengan interval tertentu yang setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Kedua, terdapat pemusatan data dan penyebaran data kenaikan berat badan sebelum dan sesudah studi from home. Pemusatan data kenaikan berat badan sebelum studi from home yaitu mean, median, dan modus. Hasil secara berturut-turut adalah 52,4396, 52 kg dan 53 kg. Adapun hasil mean, median, dan modus setelah studi from home yaitu 53,1979, 46 kg dan 51 kg. Untuk penyebaran data kenaikan berat badan sebelum dan sesudah studi from home yaitu RAIC, standar deviasi dan variansi. Hasil data sebelum studi from home secara berturut-turut adalah 33, 4,2089 dan 17,7144. Adapun hasil RAIC, standar deviasi dan variansi setelah studi from home adalah 33, 4,949 dan 16,7678. Ketiga, estimasi dan uji hipotesis dari kenaikan berat badan sebelum dan sesudah studi from home. Hipotesis awal yang digunakan yaitu rata-rata berat badan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 setelah adanya studi from home adalah 53,198, sehingga O sama dengan Q sama dengan 55 kg. Uji hipotesis yang dicoba adalah rata-rata, proporsi, dan variansi.
Hasil secara berturut-turut adalah HO ditolak pada uji hipotesis 1 rata-rata dan HO diterima, maka ada alasan untuk mempercaya bahwa proporsi berat badan 53-54 kg jumlahnya sama dengan 40% pada ujian hipotesis satu populasi dari variansi. Saran. Terdapat saran dari analisis dampak studi from home terhadap kenaikan berat badan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 sebagai berikut. Pengambilan data berat badan harus lebih spesifik, maksudnya jangan menggunakan RAIC sehingga memudahkan untuk perhitungan data. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.